Nggih. Kalau dulu kiai saya ngasih ijazah Rotib Haddad niku dibaca sebelum maghrib. Supaya apa? Niku diibaratkan seperti kita sedang bikin jalan niku ngresiki suket. Jadi yang biasa menghalang-halangi kita itu biar napa? Biar dijembarno sama Gusti. Napa niki kok kula rezeki kok susah, rezeki kok seret, rezeki kok ngeten, wacana Rotib Haddad. Nggih. Niku kersane napa? Niku kagem buka dalan rezeki. Yang namanya dalan rezeki niku bisa duit, bisa kesehatan, gitu. Bisa putra-putri yang birrul walidain, bisa istri yang taat sama suami, itu semua rezeki. Dilalah pas punya duit ada kebutuhan, dilalah pas rak patek duit pas ora ono itu juga rezeki. Nah, makanya wis kebuka kali Rotib Haddad bari isya diwacakno Rotib Atos. Niku kagem ngunci rezeki ini. Nek wis mlebu mangke kersane mboten metu. Sing repot kan bar mlebu metu rak nyentel akhirnya kan kaya wong dolanan dakon niku. Dolanan dakon niku rak kebak-kebak lha piye meh kebak wong dikeruk bagi keruk bagi kan ngoten kan. Nah. Makane bukae nganggo Haddad, nguncine nganggo Atos niku insyaallah rezekine niku ditata kalih Gusti Allah. Thumma faddala al-hijarata 'ala al-qalbil qasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan nggih bagaimana kemudian batu itu bahkan apa? Bahkan diumpamakan ternyata sekeras-kerasnya batu itu masih lebih utama, masih lebih baik daripada ati sing watos. Nggih. Itu ternyata masih lebih utama. Summa faddala al-hijarata. Kemudian Allah itu mengumpamakan ternyata batu ini lebih baik, jauh lebih baik alal qalbi al-qasi daripada hati yang keras. Orang itu kalau hatinya keras niku susah menerima nasihat. Orang itu kalau hatinya keras itu sudah merasa menang-menangan, merasa yang paling benar, tidak menerima nasihat, tidak menerima kebenaran dengan versi lain. Faqala wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar ay wakila arada bihil hajar alladhi kana yadribu alaihi Musa lil asbab. Bagaimana ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh sekeras-kerasnya batu itu pun dia masih bisa memancarkan air. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam diwaduli menerima pengaduan dari para umatnya karena kehausan di tengah padang pasir, akhirnya kemudian ada batu ditutuk tuk, kemudian memancarkan yang fangfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum, memancar. Okay. Jadi sekeras-kerasnya batu juga tidak sekeras Bani Israel pada saat itu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' ay arada bihi uyunan dunal anhar. Sekeras-kerasnya batu dia pun masih ada retakan-retakan yang dari retakan itu kemudian muncul uyun. Uyun itu adalah mata air. Yo niku lho. Sak keras-kerase watu
niku ternyata masih bisa memancarkan sumber air dari situ. Wa inna minha lama yahbitu ayyanzilu min a'lal jabali ila asfalih. Wa inna minha, sesungguhnya sebagian dari jenis batu, lama yahbitu, dia ada yang gelundung, ada yang turun, ada yang rontok dari a'lal jabali, dari pucuk gunung, ila asfalihi, sampai kemudian ke dasar gunung. Min khosyatillah, karena sebab takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulubukum la talinu wa la takhsha ya ma'syarul yahud. Jadi ini menunjukkan bahwa hati mereka itu ndak bisa dilembutkan lagi, ya. Makanya orang itu nggih kala-kala menasihati, nggih kala-kala dinasihati. Orang itu juga pasti sepandai-pandai tupai melompat pun juga bisa kepleset, tak ngoten dah. Sepandai-pandainya tupai itu lincah di atas pohon, bisa jadi dia mati di tangan penembak, kan ngoten dah. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa hidup kita ini sempurna, hidup kita tidak mau menerima kebenaran dengan versi yang lain. Ada banyak cara, semangatnya sama. Ayo kita kembali kepada Quran dan hadis. Tidak ada yang tidak setuju, semua itu kembali kepada Quran hadis. Tidak ada. Selama kita masih menjadi seorang muslim, maka kembali kepada Quran hadis itu harga mati. Yang beda adalah bagaimana cara Quran itu dipahami, bagaimana cara hadis itu dipahami. Ya. Fa in qila al hajaru jammatun la yafham fa kaifa yakhsha, qila Allahu yufhimuhu wa yulhimuhu fa yakhsha bi ilhamihi. Fa in qila, jika ada yang mempertanyakan al hajaru jammadun, bahwa batu itu adalah benda mati, la yafham, yang tidak memahami apapun, fa kaifa yakhsha, bagaimana mungkin batu itu bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya apa? Allahu yufhimuhu, Allah itu yang memberikan kefahaman kepada batu-batu itu, wa yulhimuhu, dan memberikan ilham. Para rawuh-sami, Allah itu bisa memberikan ilmu kepada makhluk selain manusia melalui ilham. Jadi kan sakit bayang no, lo unjuk ya Pak. Jadi kan sakit bayang no, tawon itu ndak pernah belajar teknik sipil Pak. Ya betul. Tawon itu tidak pernah belajar desain, tidak pernah belajar ilmu arsitek, tetapi kok bisa membuat rumah begitu simetris. Betul betul. Duh, jadi kan saya kebayang loh, siapa yang bisa memberikan itu? Ilmu yang diberikan kepada diberikan oleh Allah kepada makhluk selain manusia itu bisa melalui ilham. Jadi tawon, yes, tawon dengan macam tawonnya lah. Tawon madu, apa mana Pak? Tawon endas. Tawon endas itu bisa nggak kita bahasa Indonesia kan tawon kepala gitu? Kurang serem ya. Kurang serem. Tawon endas, Pak Rahmat tahu tawon endas? Tahu tawon endas Pak? Tawon endas itu bukan penghasil, kayaknya enggak menghasilkan madu ya. Kenapa menghasilkan madu Pak?
Oh, betul nggih? Oh, takutnya kalau menghasilkan madu itu berarti kandungannya ekstra jos nih ya. Kalau menghasilkan madu sing omahe anu niku ya. Kemarin di kompleks saya itu ada yang rumahnya itu ada tawon das, akhirnya manggil damkar itu. Ya. Bagaimana tawon itu bisa membuat rangkaian yang begitu indah, itu ilham. Bagaimana semut itu bisa gerong membuat rumah di bawah, itu ilham. Ya? Itu ilham. Bagaimana dedaunan, ranting-ranting pohon-pohon itu bisa mengayun, kemudian itu ilham. Bahkan disebutkan kalau jenengan lihat ada pohon lalu daunnya itu kemudian sepoi-sepoi begini, itu ada yang pernah meneliti musikalisasi pohon. Jadi ternyata musikalisasi pohon itu ada musiknya Pak, ada lagune, ada iramanya. Cuman kita itu kadang wis kadung silir ngoten mboten patek nggatekno kan ngoten. Jadi sebenarnya ada penelitian tentang musikalisasi pohon. Jadi musikalisasi pohon itu bagaimana musikalisasi daun. Bagaimana sepoi-sepoinya daun itu sebenarnya kalau dicermati dia itu menimbulkan satu irama yang bagus. Ya. Maka kalau ada batu takut kepada Allah, dari mana bisa batu itu kok bisa takut kepada Allah? Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah li'annallaha yufhimuhu li'annallaha yulhimuhu. Allah memberikan ilham, fayakhsha bi ilhamihi, maka kemudian kenapa batu itu bisa takut karena ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar lari ke Madinah, okay? Dan pada saat itu masuk gua ini gua apa Pak? Gua Sur. Lu ngoten itu siapa dulu yang membunuh namanya? Surakoh ya. Ketika Surakoh itu mau masuk, ndak jadi Pak. Gara-gara apa? Gara-gara di pintu gua itu ada rumah laba. Yang namanya rumah laba-laba itu yang sudah-sudah itu pasti ini sudah lama tidak dijamah sama manusia. Ngoten toh. Lalu siapa yang memberikan instruksi laba-laba ini untuk membuat rumah di pintu masuk gua Sur? Ya, gua yang dimasuki oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar, ilhamnya Allah. Makanya kalau jenengan itu loncat sedikit karena ada berkaitan. Makanya kalau panjenengan itu melihat ada orang pintar padahal tidak belajar, tidak usah kaget Pak. Kalau batu saja dikasih ilham, kalau pohon saja dikasih ilham, kalau saja binatang itu dikasih ilham, masa kita yang punya akal tidak dikasih ilham? Kan begitu toh? Nggih. Makanya balik ke pertemuan-pertemuan awal, lama sekali sebelum Covid lagi ya. Sebelum Covid itu berarti 2019 ya. Bagaimana ilmu itu bisa didapatkan melalui biddirosah, yang kedua biddiroyah. Biddirosah itu kita membaca. Kalau biddirosah itu mauhabah, memang ada Pak. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah yang membimbing langsung. Kalau ada makhluknya Allah diberikan kelebihan ngapalno cepet,
Makanya dulu itu ada ulama kalau ditanya tentang persoalan-persoalan keagamaan itu langsung dangak ke atas. Kenapa? Nunggu jawaban dari langit. Ngoten niku tenanan Pak. Jenengan terus ojo terus jenengan kok sampai jajal niku nok kampung Pak. Oh, alamat buka plang itu. Lek iki anakku meh nikah iki lek. Iki kira-kira sing lanang iki Jumat Kliwon, sing wedok iki Rebo Pahing. Iku berarti engko nikahi kira-kira dina apa lek? Rawang dulu. Etok-etok pura-pura. Lho kok ternyata cocok. Wah, jenengan diundang simbah niku. Ya. Tidak itu. Karena ilmu mauhabah itu memang ilmu yang diberikan oleh Allah, maka kadang termasuk ilham itu ketika kita sedang menunggu teka-teki, menjawab teka-teki, lalu kemudian kita muncul. Ya, kalau dulu ustadz saya itu pernah memberikan contoh begini. Ilham itu kalau diberikan contoh paling sederhana, kan maknanya banyak ilham itu, tapi dengan bahasa yang sederhana. Misalnya jenengan nanti pernah kejadian kuncine ketelisot mboten? Anu salat sik kan ngoten kadang nggih. Wah, lah salat trimone monggo golek kunci. Nggih. Salat trimone nggo golek kunci. Itu sebenarnya secara saya tidak tahu, mungkin bisa dikaji nih mungkin di kalangan para dokter nggih. Ketika hati seseorang dan pikiran seseorang itu tenang, ibarat file itu didefrag sudah rapi, ternyata memori itu berjalan normal. Begitu wudu, habis wudu mulai padang, Allahu Akbar. Iki tumben-tumben sholatnya suwe banget. Soalnya apa? Waladhdallin amin. Ini orang golek surat, tapi aduh kunci nok endi yo sing. Jadi menikah niku kunci ya kan, sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kok dilalai kok kuncinya ketemu ya Allah, ternyata nonggon saku celono misalkan ya. Kalau nanti kejadian itu, ya. Saya itu lupa nyari kacamata dok. Waktu saya masih kuliah dulu itu nyari kacamata kemana-mana ya. Habis itu tuh teman saya tanya, enggak tahu di mana kacamata, enggak ada ngerti, teman satu kos-kosan ya. Akhirnya napa niku salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lagi begitu mau saya krasa lho, lah kacamata dinggo kok digoleki. Lho ngene iku sing rada kurang ajar ngene kok ya kanca-kanca ndak ada yang melehno gitu. Ngerti kacamata ora arti padahal dia tahu kacamata saya pakai. Ya. Gara-gara assalamualaikum warahmatullah kan biasa kita ngusap kepala, ngusap wajah kan gitu kan. Banggok lah kacamata digoleki ternyata. Ya. Jadi kalau kita di dalam hidup disebutkan ketika kita dalam hidup itu bisa satu, menjaga perut kita dari perkara yang haram. Dua, kita istiqomah dengan perkara yang wajib. Tiga, kita selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, maka hidup kita akan sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bisa ditempuh. Yang tidak bisa ditempuh itu karomah. Karomah itu kemuliaan. Persoalan ada yang percaya karomah, tidak percaya tidak masalah. Karomah ada, orang yang percaya silahkan mempercayai. Kalau ada yang tidak percaya dengan karomah, ya, pun juga tidak apa-apa. Ya. Jadi karomah itu apa? Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasih-kekasih Allah, yaitu para wali-waliullah. Nah, niku nggih. Jadi
Ini memberikan sebuah penjelasan bahwa betapa Bani Israel itu memiliki hati yang sangat-sangat keras. Saking kerasnya sampai kemudian diibaratkan lebih keras daripada batu. Memberikan pelajaran di dalam hidup kita. Kita itu sadar tidak sadar, seringkali sikap kita yang menyebabkan hati kita keras. Uang kita yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Ilmu kita yang kadang bisa membuat hati kita menjadi keras. Nah, saya lanjutkan. Wa madhabu ahli sunnati wal jamaati, menurut madhab ahli sunnah wal jamaah, anna Allah ta'ala khalaqa ilman, bahwasanya Allah itu juga menciptakan ilmu kepada fil jamadati, kepada semua benda-benda padat mati. Itu ternyata Allah juga memberikan ilmu. Wasairil hayawanat, begitu juga kepada semua hewan, siwal akal, kecuali akal. Kenapa manusia itu memiliki keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan malaikat. Saya kasih analog sederhana begini Bapak Ibu. Ada anak kuliah, dari sejak semester pertama tidak pernah dikirimi sama orang tua. Wonten yang pernah mengalami itu? Sejak semester pertama tidak dikirimi uang sama orang tua. Sejak semester pertama dia sudah jadi karyawan di toko sembako misalnya. Waktunya itu banyak kepake buat di luar. Kok kemudian anak itu satu, IPK-nya tinggi 3,99. Dua, bisa beli rumah sendiri. Tiga, bisa beli mobil meskipun second. Saya tanya sama panjenengan, dibandingkan dengan ada anaknya orang kaya, dari semester pertama sudah dibiayai, ATM-nya selalu diisi, lalu kemudian dia ke kampus, sama-sama punya NIM atau punya IPK 3,99. Saya tanya sama panjenengan, yang masuk kategori kejadian yang luar biasa itu yang pertama apa yang kedua Pak? Yang pertama apa kedua? Pertama. Anak ini harus bagi waktunya untuk kuliah, harus bagi waktunya untuk belajar. Faktanya dia masih bisa survive. Dari semester pertama dia tidak dapat kiriman orang tua, tapi faktanya dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, Waktunya yang begitu sempit tampaknya tidak menghalangi dia untuk berprestasi. Sama. Kalau malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat itu tugasnya tasbih aja, tidak pernah maksiat kepada Allah kecuali malaikat Azazil. Sinten malaikat Azazil niku? Iblis. Iblis itu merupakan contoh bahwa di dalam alam malaikat itu juga berlaku downgrade. Grade malaikat menjadi grade-nya iblis. Maka kalau kemudian ada orang, manusia seperti kita, punya nafsu, punya nurani, lalu kita masih bisa taat kepada Allah, itu istimewa. Selain kita juga karena keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ten gene dibak niku nggih.
Ten mriki wonten acara mauludan apa mboten? Ada? Mboten wonten? Oh ada. Lah niku mau sedibak napa mau berjanji? Oh mau berjanji. Lah niku saya mengambil misalnya dari kutipan nggih. Itu dari apa kutipan Qila huwa Adam qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Loh kok Nabi Adam itu kok keren sekali, malaikat aja disuruh sujud. Kenapa? Manusia itu kok lebih mulia daripada malaikat itu, kenapa? Karena manusia itu punya nafsu, manusia itu punya akal, ya punya nurani, tetapi dia masih bisa ngerem kejahatan, ngerem kemaksiatan. Kalau orang itu atau makhluk itu seperti malaikat tidak punya nafsu, tidak ada kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan, lalu dia hidupnya cuma bertasbih kepada Allah, ndak heran, betul betul. Maka yang pernah saya sampaikan, ini loh letak adilnya Allah menciptakan surga dan neraka. Jadi jangan dikira kemudian kenapa sih Allah ini kok iseng banget menciptakan neraka, kenapa manusia itu ndak aja semuanya masukin ke surga jadi orang yang solih kemudian mereka masuk surga, kan begitu toh? Kenapa? Manusia itu punya modal yang sama, modal nurani dengan modal ini diibaratkan dua baterai, tergantung panjenengan yang ngecas. Kalau yang dicas itu nurani, kalau yang dicas itu hati dengan kebaikan, maka dia akan kuat powernya, memiliki power, memiliki kekuatan. Tapi kalau yang dicas itu nafsunya, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau macam-macam, berarti itu bagian dari pilihan dia, jalur surga apa jalur neraka. Maka nasihat ulama-ulama dulu bicara tentang surga dan neraka, bicara tentang hari kiamat, ya dimulai dari hari ini. Bukan kita nunggu kiamat itu nanti, bukan. Mulainya ya hari ini. Misalnya biasanya kalau masalahnya orang laki-laki niku napa Pak biasanya? Nanti gelisah napa mboten Pak? Nanti gelisah Pak. Nggih. Nanti. Ketika orang itu gelisah, kita tinggal mampu menghadirkan apakah di dalam hidup kita ini Allah selalu turun tangan memberikan solusi kepada kita apa tidak. Kira-kira kita itu hidup dengan segala masalah itu masih bisa bahagia atau tidak. Jadi kita merasakan surga, ya Allah, surga dunia, ya toh? Awan-awan dahar lontong campur, unjukane es teh, nggih, unjukane es teh. Jenengan rokoke napa? Jisamsu. Rokoke Jisamsu. Itu kita sudah napa Pak? Lalapane kerupuk acir. Kerupuk acir sing pripun Pak? Sing putih niku. Oh, nek ten ngene Jepara jenenge kerupuk begenggek niku. Makanya saya juga ndak tahu kenapa kok istilah kok ngertos kerupuk begenggek ya Pak. Nek begenggek ngertos jenengan. Kalau begenggek ngertos. Saya ndak tahu itu kok di nggih. Itu kok kenapa kok ngasih nama kok kerupuk kok begenggek gitu loh. Nggih, padahal begenggek itu kan istilah yang sebenarnya agak tabu juga nggih. Napa plekcur? Oh, kerupuk acir. Nggih. Kerupuk acir. Yo, niku swarga. Jadi surga itu harus dimulai dari dunia. Tidak perlu lama-lama kita nunggu di akhirat. Nggih mboten, Pak? Jenengan ngeten iki terus gremeng, ya Allah. Surga siang-siang begini kan sluwonjoran mak les.
bismika Allahumma ahya wa bismika amut niku nggo swarga Pak niku. Nggih, ngantuk kemudian kok jenengan keturun niku swarga. Nggih. Jadi surga itu harus dimulai dari situ. Makanya wajar kalau kemudian manusia itu apa? Manusia itu memiliki keutamaan uniluhu a'lal maratib. Allah memberikan martabat yang tinggi karena manusia itu punya nafsu yang kecenderungannya kepada kemaksiatan, memiliki hati nurani yang cenderung kepada kebaikan. Maka kalau bisa memanage agar nafsu ini jangan sampai menghantarkan kepada kemaksiatan, maka ini adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Falaha sholatun. Oh niki loh. Ternyata batu dan hewan itu juga sholat. Ngeten niku kula mboten ngarang Pak. Wonten niku lho kitabe wonten nggih. Halaman pinten? Halaman 111 juz 1. Maka dikira kula ngarang-ngarang. Falaha sholatun. Ternyata benda-benda mati dan hewan-hewan itu ternyata sholat. Meskipun ada yang memaknai sholat itu maknanya selalu memanjatkan doa. Aja kok bariki jenengan ngokali ndelok watu lan dirukuke ngawit mau tengok kan ngoten. Ya memang boten. Falaha sholatun dan sesungguhnya hewan-hewan dan benda-benda mati sholatun itu juga memanjatkan doa kepada Allah. Makanya kearifan orang tua kita dulu itu bagus. Kalau sedang di hutan dijogo omongane, nggih ta? Dijogo omongane. Nek arep nyabut suket maca bismillah. Takutnya apa? Dia waktu dicabut itu tidak berkenan. Aku wis enak-enak tenguk-tenguk nduk kene kok dadak dicabut. Lha ngoten niku asline nek saged nangis niku nggih nangis, Pak. Nggih. Wa tasbihun dan memanjatkan tasbih, mengucapkan tasbih kepada Allah. Wa khosyatun dan mengekspresikan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana benda-benda mati dan hewan-hewan itu sesungguhnya mereka itu sesungguhnya berdoa iya, bertasbih iya, okay? Mengekspresikan rasa takut kepada Allah juga iya. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah itu memang memberikan ilham kepada mereka. Okay. Jadi sebenarnya kalau di dalam konteks mitologi orang nyuri barang, misalnya dulu tahun 98 itu ada pembalakan liar di daerah Jepara. Kayu yang diambil dengan cara yang tidak benar menghasilkan rezeki yang tidak baroh. Itu secara logika wajar. Kenapa? Mereka itu bertasbih, mereka itu tahu kok aku itu harus diperlakukan seperti apa. Tidak hanya kayu kuburan. Nek orang Jawa itu kan bilang kuburan, jangan sekali-kali pakai kayu kuburan buat mebelan. Nanti mebel kamu bisa hancur. Tidak cuma itu. Bisa jadi dia setiap hari bersolawat, bertasbih, beristighfar untuk para mayit yang ada di situ. Loh kok mendadak dipotong kemudian berubah jadi kursi. Ya. Coba saya cek di niki sekedap ya. Nah, lengkapnya ayat ini dalam Al-Isra ayat 44 niku ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, karena di sini saya lihat kalimatnya ini langsung dipotong wa im min syai'in tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Jangan kalau mau cari dalil bahwa benda-benda mati yang ada di semesta ini sesungguhnya bertasbih, berdoa, memanjatkan syukur dan mengekspresikan takut kepada Allah. Saya tidak baca ini karena ini kepotong wa im min syai'in. Saya baca lengkapnya. Oke. Kalau pesannya Allah yarhamuh Mbah Maimun Zubair itu kalau baca ayat itu jangan dipotong-potong. Nanti maknanya jadilah lain. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Dan sesungguhnya langit 7. Nah, meskipun menurut para ahli sebenarnya langit itu tidak hanya 7. Penyebutan kata 7 itu hanya menunjukkan bahwa langit itu berlapis. Langit itu bertingkat. Mohon maaf, langit itu bertingkat. Makanya di sini samawat itu menggunakan plural, bentuk jamak. Karena bertingkat. Tapi kenapa ardu itu tidak menggunakan jamak? Bumi itu tidak menggunakan jamak karena bumi ini dia satu tapi berlapis. Betul? Cobi kalau tangkrut kali panjenengan. Satu hari jenengan minta sama teman, Mas, minta lapis 1 dong. Kinten-kinten kalau minta lapis 1 sementara di situ itu ada 12 warna. 1 itu maksudnya sak irisan nopo sak apa Pak jenenge niki Pak? Sak nopo niki? Sak lapis. Nek kinten nopo wonten Pak jenenge sak lapis dek terus sakler sithik ngene menapa jenenge lapis boten. Sing jenenge lapis itu ya berlapis-lapis. Leres boten? Njaluk piro lek? 1 disisetno setunggal. Lah kok mek sakler? Lah kowe kan njaluk 1. Oh sing jenenge lapis niku ya berlapis. Nggih? Ada yang merah, kuning, hijau, pink, coklat, abu-abu nggih boten? Makanya kenapa di dalam Al-Quran langit itu disebutkan dengan samawat, tapi kalau ardu itu disebutkan hanya cukup ardu. Samawat itu bentuk jamak, bentuk plural, tapi kalau ardu itu bentuknya adalah bentuk single, mufrad. Kenapa? Karena langit itu bertingkat-tingkat, tapi kalau bumi itu hanya satu tetapi lapis. Maka kalau kita minta 1 potong lapis, yuk warnanya ndak usah dikurangi. Wong namanya lapis itu ya utuh. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Oh, sahih. Segala perkara itu illa yusabbihu bihamdih, selalu bertasbih, bertahmid, memuji Allah, tapi nah kan temriki mboten wonten lengkapannya, makanya saya baca yang komplit. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahum. Bumi itu bertasbih, langit itu bertasbih, hewan itu bertasbih, batu itu bertasbih, pepohonan itu bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi mereka tidak bisa menghayati tasbih mereka kepada Allah. Yang mereka tahu itu ya pokoknya saya tunduk mensucikan zatnya Allah, itu saja. Tapi kalau kita kan tidak. Kita membaca tasbih, kita faham artinya, kita rasakan dengan hati, pikiran kita menjadi terang, kan begitu toh Pak? Nggih mboten? Kan ora ana cerita terus kodok terus
ketika bertasbih kemudian dia memahami oh maknanya ini sampai ke, kan tidak. Jadi mereka itu, mereka yang saya maksudkan di sini adalah benda mati dan pohon-pohon itu, mereka bertasbih kepada Allah walakin, oh mohon maaf, walakin la tafqahuna tasbihahum, mohon maaf saya salah ini tadi, bukan walakin la yafqahuna tapi walakin la tafqahun ya. Oh niki lho, beda tak sama ya saja maknanya sudah beda. Ini saya salah baca ya, saya ralat. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi engkau tidak pernah, kalian tidak pernah bisa mengetahui dan memahami tasbihnya mereka. Mohon maaf ya, saya tarik ya penjelasan tadi karena saya tadi kirain karena di atas itu kan menggunakan napa? Menggunakan dhamir-dhamir ya. Ya, kemudian di sini walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi mereka itu bertasbih memuji kepada Allah, tetapi manusia itu tidak pernah merasakan itu. Makanya musikalisasi pohon, musikalisasi angin, musikalisasi daun, jangan-jangan itu kalau ketemu para ahlinya akan merangkai kalimat subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan-jangan begitu kan ngoten nggih. Nah, intinya apa? Intinya ternyata semua yang ada di semesta ini sama-sama bertasbih kepada Allah, tetapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah faham bagaimana mereka melantunkan tasbih dan mengekspresikan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kesimpulan pada kajian siang hari ini, yang pertama, kisah tentang bagaimana kerasnya hati Bani Israel, diibaratkan lebih keras daripada batu, itu menunjukkan karena takabur mereka ya. Mereka menjadi umat yang merasa unggul, umat yang merasa punya kelebihan sehingga menyebabkan hati mereka keras. Yang kedua, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa jamadat wal hayawanat, benda-benda mati maupun hewan-hewan, sesungguhnya mereka punya caranya sendiri untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati yang keras saja tidak mau bertasbih, itu artinya kalah dengan prestasi benda mati dan hewan-hewan yang tidak memiliki akal, tetapi mereka mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita manusia yang dibekali pikiran, dibekali nurani, dibekali hati, dibekali nafsu, apa alasan kita untuk tidak memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah? Jika hewan dan benda mati saja mereka tahu diri sebagai ciptaan Allah, apalagi kita sebagai manusia yang berakal, kita sebagai manusia yang diberikan hati, justru harus menunjukkan prestasi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah nanti pertemuan mendatang kita akan membahas ayat 75. Dan semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.